hari akhir, ya kan? Rukun iman yang keberapa? Rukun iman berapa? Kalau Pancasila kan 5. Kalau rukun iman berapa? 6. Nah, yang hari akhirnya nomor berapa? Nah, nomor berapa? Nomor 5. Yang terakhir hanya kodok dan qadar. Nah, nomor 5 ini menurutnya kita kan tahu dah, beriman lawan kitab, Injil, Zabur, Quran itu jelas dah, lawan suhuf. Kalau beriman dengan Rasul jelas tentang mana, 25 nabi itu. Kalau beriman dengan malaikat 10 itu, ada tugas-tugasnya sudah tuh. Ya. Nah ini kalau beriman dengan hari akhir, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Hari akhir itu yang pertama perjalanannya apa? Mahsyar, kemudian hisab, padang lapang, ya, kemudian diperhitungkan segala amal, kemudian ditimbang amal baik dan buruk, kemudian meniti sirat, jembatan titian, kemudian surga atau neraka. Itu ngarannya ya beriman dengan hari akhir, bahwa semua itu akan dilewati oleh semua orang yang akil baligh, ya, berakal, artinya mukallaf. Punya kafir ya, kayak itu kan, mulai mahsyar dah dapat siksa. Kalau dihisab, diambil buku catatan sebelah kiri, batu ditimbang badan kiri, meniti gugur, masuk ke dalam neraka. Itu orang kafir. Itu wajib kita imani tuh, bahwa ada nang itu tuh lah, mizan dan sebagainya itu. Yang keenam, qada dan qadar. Wajib pula kita benarkan bahwa segala yang berlaku itu segala yang terjadi dalam alam ini, daripada perbuatan atau perkataan, amal kebaikan seperti iman dan taat, dan amal kejahatan seperti kafir dan kufur dan maksiat, semuanya itu ditakdirkan Allah dalam azali. Nah itu rukun qada dan qadar itu dijadikannya jadi ciptaan Allah. Ini sering kami ulang-ulang sudah. Jadi mulai af'alnya, perbuatannya, perkataannya, wujudnya, seseorang ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu semuanya sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Itu qada dan qadar. Allah yang menjadikan serta dikehendakinya dengan kudrah dan iradahnya Allah. Semuanya itu, nah, semuanya. Firman Allah, kul kullum min indillah. Artinya, katakanlah ya Muhammad, kullun bermula semuanya. Semuanya itu mulai dari ucapannya, perbuatannya, fikirannya, apanya kah? Itu min indillahi, yaitu dari Allah. Semuanya dari Allah. Itu qada dan qadar. Jadi wajib kita yakini itu. Yang ada di asbabnya gitu. Sebabnya aja. Mall kalau aja. Itu sebabnya aja ada apa? Dari aja disuruh mengaji ada mau. Umpamanya itu asbabnya aja. Allah yang menghendaki itu tuh. Talanggar, umpamanya itu. Tenggelam. Namanya kan? Nasunyaan itu qada dan qadar itu
Semuanya itu kadang dan kadang dikehendaki Allah. Semuanya dikehendaki Allah. Umpama kayak orang mau ulah film Roma, enggak lah film Roma. Ani. Nah, ya. Enggak lah film Roma. Enggak lah. Nah, film Roma kan hendak menunjukkan Roma ini hebat. Sutradara mau kada mau, tapi kan terpaksa aja, kan terpaksa kan aja sutradara. Cuman harus mengulahkan penjahat. Nah itu, sutradara ini hendak menunjukkan si Roma ini hebat. Sutradara harus mengulahkan penjahat. Si penjahat itu yang menculik si Ani, tahu kan? Si penjahat itu sudah diatur oleh sutradara. Ya, menangkapnya kabila, kayak apa caranya, kayak apa mengikatnya. Sutradara itu sudah dikehendaki, apa sutradara? Perampoknya itu, penjahatnya itu sudah dikehendaki oleh sutradara, supaya Roma tadi jadi pahlawan. Menjadi ada penjahat kan jadi pahlawan. Kira-kira nih pulang, kan Roma tadi supaya jadi pahlawan harus ada penjahat. Kalau seandainya si sutradara ini kada bisa mencari penjahat, berarti lemah tuh sutradara. Atau si sutradara ini menyuruh, penjahat kau harus kayak ini. Kadang kada jadi pahlawan si Roma. Jadi penjahat kada. Aku hendak kayak Romanya juga, hendak jadi orang baik. Kira hebat lah si sutradara, kada hebat juga, lemah ya sutradara. Ada kau memaksa si pemain jadi penjahat, sebenarnya hendak jadi orang baik. Nah itu qada dan qadarnya Allah. Lalu jadilah sebuah film, apa ngarannya? Apa judulnya cek? Dengan aku ngarannya si Ani. Judulnya ada tuh. Ya kan, jadilah film yang bagus, jadilah film itu jadi intinya gitu nah, jadinya filmnya jadi Allah itu maha semuanya tuh, maha segalanya, maha hebat dari bang. Nah kembali ke film Roma, ketika sutradara menghendaki si Roma jadi pahlawan harus mengadakan siapa penjahat. Lalu kita ini berada di dalam film itu. Kita ini bukan sutradara, kita pemain film itu, kita penonton film itu, ya kan? Kita bukan sutradara, kita penonton, bukan sutradara. Kita penonton. Ketika kita melihat si Roma, hebat gak Roma? Iya. Jelas hebat. Luar biasa Roma ini menyelamatkan si Ani. Hebat gak? Hebat. Kita penonton, bukan sutradara. Hebat kan? Iya. Cuman yang lebih hebat di balik layar, Roma bisa berdarah-darah ada mati itu nah hebatnya kan. Ditarik mobil ada mati. Itu yang hebat siapa? Sutradara. Nah, sutradara yang mati. Gimana tuh pula kita sebagai penonton kadang-kadang kami dulu nontonan awan nang ini kan. Kadang pukul aja nih. Itu orangnya tadi. Yo kemana sapi benar sih. Apalagi dulu nonton film Tersanjung gitu. Ya kan? Kawan Cinta Fitri. Itu pemamai sih dia. Nonton pemamai. Ya, dia tahu ya bahwa di belakang itu ada sutradara tahu ya. Cuman dia apa pemamai aja. Ya kan? Anak melawan-akan merasa beda deh, merasa beda deh. Panas nanti itu siapa sih? Mirna yang adanya tuh. Nang Cinta Fitri tuh, nama nang jahat tadi tuh. Siapa cek? Ada kan? Nunggu binian atau nih? Ya kan? Lalu film tadi jadi film bagus, si penjahat jadi penjahat yang baik. Yang baik itu maksudnya sesuai dengan aturan sutradara, gitu kan? Lalu
Roma ini menjadi pahlawan. Kita sebagai penonton, siapa yang hebat di dalam film itu? Roma. Jelas Roma ada. Nah kan? Cuman kita tahu yang mengolah film itu siapa? Sutradara. Cuma kita kecewa juga, saring juga, jengkel juga lawan penjahatnya. Kenapa Ani itu ditangkap? Ya ada. Kenapa si Ani ditangkap? Jengkel kita. Tapi kita ingat juga bahwa ada kodok dan kodarnya sutradara. Jengkel deh kita. Yang ketemu perampoknya kita tinju juga, kita bantai juga. Cuman kita tahu aja, seandainya dibalik Tuhan, dibalik sutradara maksudnya, dibalik sutradara Roma jadi penjahat. Nah si siapa penjahat yang tadi apa? Kang Fauzi. Nah jadi Roma, ya kan? Dibalik, ini kan dibalik, bisa kada? Bisa. Tapi kita maka kita kada suka lagi. Ya kita kada suka lagi. Dan itu karena memaksakan cerita, karena kan gitu. Akhirnya Roma tahu, aku nih dinilai penonton hebat itu karena kebetulan sutradara mandang aku jadi pahlawan. Si penjahat juga, ya kan? Si penjahat juga, apa? Penonton habis sarikan lawan aku sunya. Ini memang karena sutradara menghendaki aku ini jadi penjahat. Gitu. Itu ngarannya kodok dan kodarnya Allah. Lalu pertanyaannya, kita ini hendak jadi Roma kan hendak jadi penjahat? Nah itu pertanyaan itu. Hendak jadi Roma kah hendak jadi penjahat? Ada orang beranggapan begini, aku aja terserah Tuhan aja. Kita ini sudah main film ini, amoninya mainnya isok, hanya kita menyambat. Aku ini terserah Tuhan aja, mandak jadi Roma, ayo jadi penjahat aja. Masalahnya ini kita sudah main film. Sudah jadi film, itu lagi disyuting oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Nah pertanyaannya, kita hendak jadi Roma atau jadi penjahat? Tahu lah kita? Ada tahu. Kemudian mungkin kira disuruh milih dan bisa milih mana? Jadi saya jadi Roma dah. Ya kan? Nah maka kita minta ke Allah, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah bagi kami hidayah, karena kami hendak menjadi Roma. Jadikan kami orang baik ya Allah. Ini semua yang memegang kendali sutradaranya Engkau. Kami takutan benar tuh seandainya kami kau jadikan kami penjahatnya tuh, maka dibenci oleh Rasulullah SAW. Kau seandainya engkau jadikanlah tanganku ini agar mencuri, agar menzolimi orang. Kayak apa ya Allah, kayak apa? Sementara aku udah kau bagi hidayah Islam dan engkau bagi hidayah iman, dan aku sudah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain engkau, bahwa Nabi Muhammad itu betul utusan engkau. Kasihan tanganku nah. Seandainya menzolimi orang, seandainya melakukan yang haram, maka jadikanlah tangan saya tangannya Roma. Paham lah? Jadi kan karena kita tuh kada tahu. Itulah letaknya kehebatan kekuasaan Allah. Amun kita tahu, kalau dibaca, kalau dikilami Tuhan ya dah lemah Tuhan. Nah kembali lagi, kalau Allah itu lemah mustahil. Oleh karena kita kada tahu, karena itu dirahasiakan Allah, qada dan qadarnya ini dirahasiakan Allah. Lalu kita pulang disuruh diajari Allah meminta, diajari Allah menghendak ini kayak ini tuh. Nah menghendak cara main film itu udah diajari, cara main film yang baik tadi. Nah maka tinggal mengungkapin apa karena ketentuan Allah dan meyakini seluruh yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, kullun min indillah, sunyaan dari Allah. Meyakini, tapi jangan berpasrah. Arti berpasrah itu maksudnya apa? Arti berpasrah kepada keadaan itu atas salah Tuhan hal lagi. Lalu menjadikan dirinya lemah.
menjadikan dirinya takutan masuk apa namanya, takutan susah, ya kan? Menjadikan dirinya pengulir, itu bukan itu yang dimaksud. Kalau orang tuh betul pasrahnya lawan Tuhan, ya Allah, hari ini milik Engkau. Kemarin sudah terjadi, entah aku jadi Roma atau jadi penjahat, sudah terjadi, milik Engkau. Akan datang, milik Engkau. Maka aku minta, ya, aku minta jadikan hari esok lebih baik. Jadikan aku ini orang baik, jadikan ya Allah aku ini orang baik. Karena hanya berpasrah dengan Allah, maka yang timbul dalam dirinya seorang mukmin itu apa? Semangat. Orang mukmin itu semangat. Orang mukmin litoy. Kayak apa ya Rasulullah? Ini orang kafir Quraisy menyerang kita, kata Rasulullah, kita sabar aja. Nah, kita santai aja Rasulullah. Namun ini ditakdirkan Allah parang orang itu karena kita ya mati ya. Bila ini ditakdirkan Allah kita menang, kayak apa aja menimpa, kan ada apa-apa. Ada tak Rasulullah mengajarkan gitu? Kan ada Rasulullah, ayo kita atur strategi perang, ya kan? Kita atur strategi perang. Yang ini di sini, ini panglima perang Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu mengajarkan ke kita apa? Mengajarkan ke kita kalau orang berpasrah dengan Allah, yang timbul dalam dirinya semangat yang punya optimisme yang merubah dirinya bisa lebih baik di dunia maupun akhir. Makanya kalau orang mukmin itu hati-hati kalau dia bisnis itu bisa ancap gitu. Orang mukmin kalau dia bisnis berpasrah dengan Allah itu bisa ancap suki karena manajemennya bagus. Itu orang mukmin. Kalau orang mukmin apa ngarannya berpasrah ke Allah, hendak memperjuangkan sesuatu, hendak memperjuangkan apakah? Itu semangatnya beda. Karena hanya tahu yang menjadikan, yang bakal menjadikan itu siapa? Allah, bukan dirinya. Maka orang mukmin pulang ketika gagal pulang dalam dunia ini kada khawatir juga, karena yang dicarinya Allah, bukan dunia. Kullun min indillah. Sunyaan tadi dari Allah, milik Allah, ciptaan Allah. Maka jadilah roh. Jangan hakon jadi penjahat. Jangan hakon. Bahasa ulam jangan hakon ini karena kita sudah main film. Kalau kita masih ditawari sutradara, kita hendak jadi apa? Jangan. Kawai kita nyambat apa ngaran? Aku hendak jadi roh. Sementara kita punya pilihan apa? Kita doif, film dah jadi, kita lagi dalam film, kita lagi menjalan. Yang punya kudrah Allah, yang punya iradah, kita punya apa? Ya kan? Kita punya apa? Dan kada sedikit Allah buktikan ke kita, banyak yang kita prediksi bakal terjadi, kada terjadi. Ya Allah, ini mau dihitung-hitung untungnya seini nih. Sekali kan tembus karena dustai umpamanya atau macam-macam lah manusiawi kan. Nah itu letak Allah membuktikan akal lemah. Yang berkehendak aku, yang berkuasa aku. Rasulullah SAW itu menghendaki siapa ngarannya Abu Thalib paman beliau supaya dapat hidayah, tapi kan Allah kadang enggak. Rasulullah ketika begitu bangga Rasulullah. Kenapa? Bangga karena Allah menampakkan bahwa dia betul-betul Tuhan dan saya betul-betul hamba. Kita berdoa nih. Kita berdoa sekali kada kabul. Rasulullah bangga Rasulullah bangga. Kenapa? Berarti Allah menampakkan inya memang Tuhan yang maton dan saya memang hamba. Mun kita aduh, gila. Biasa dikabulkan tak ada. Ya kan? Nah Rasulullah kepengen siapa ngarannya melaknat siapa Hindun ya kan? Hindun apa siapa itu? Ya kan? Hindun. Tapi Allah menghendakinya dapat hidayah. Iya. Apa boleh buat? Apakah Rasulullah ini orang-orang biasa? Rasulullah ini seafdal makhluk. Tapi lagi-lagi Allah ingin menunjukkan aku ini Tuhan, yang makhluk itu tetap makhluk. Bangga Rasulullah. Kenapa bangga? Karena yang menyatakan ketuhanan Allah, mengesahkan Allah ya Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah minta sekali kada kabul,
Maksud dalam kada kabul itu kan kita kada tahu lah. Maksudnya secara zahir tuh nah Rasulullah hendaknya kayak ini secara zahir, tapi ternyata Allah hendak lain. Makanya innallaha yahdi may yasha. Allah yang bagi orang hidayah. Hendak benar Rasulullah pamannya. Ini kabulah. Tapi tabat yada abi lahabin wa tabah. Ya sudahlah kata Rasulullah. Inya Tuhan, maksudnya apalah. Ya kan? Padahal tuh kayak apa sudah nyusun strategi dakwah yang bagus, kayak apa supaya pamannya hakun, soalnya Sayyidina Hamzah paman beliau meninggal juga. Ini kan kadang-kadang yang bisa mengangkat tuh abah pamannya kan Sayyid Abdullah meninggal dah, paman malah lagi konin apa kakek beliau. Ya Sayyidina Hamzah, untung paninian beliau itu mengangkat apa Abu Thalib dah. Paman beliau semua Abu Thalib, ya Abu Thalib mengangkat, apa karena ini perjuangan sih kemenangannya. Tapi kata Abu Lahab, apa itu? Oh karena apa gitu? Ada nih aja, Tuhan nih kabur dari mana-mana. Habis ya. Karena kan itu mereka ada dalam kada menurut bahasa orang Tuhan kan. Agama yang bahari aja kata siapa Abu Lahab bahkan ini yang memusuhi kan. Kayak apa Rasulullah buat strategi supaya dia ini masuk Islam. Tapi innallaha yahdi may yasha. Jadi kada kawan juga kita kebetulan kita temui di dalam diri kita ini kita hebat, kada kawan juga. Semuanya kullun min indillah. Tapi ketika kita temui bahwa di dalam di kelakuan kita yang sudah terjadi ini banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah kita gawi, banyak yang kada baik kita gawi, ya kita ketahui juga bahwa Allah nama handaki kayak itu tuh. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan ya Allah. Mudah-mudahan jangan lagi engkau bagikan kesempatan berbuat jahat, ya kan? Aku kepengen nih sampai mati ini baik aja terus, hati bersih, hidup tenang, ya kan? Kemudian kada bermusuh, ibadah nyaman, dibagi semangat dalam ibadah. Nah, pepang lagi kan? Tuntong begawi boleh, makan, sembahyang, mengaji, menonton, ya kan? Menontonan. Oh ini kada lebih lagi bilang. Ada lagi awal ini yang rame itu Pildon. Ada tahu deh, bini kada tahu film Pildon tahu tak? Di TV ini kan ada kan? Tahu nih Pildon? Maksudnya tahu dunia. Bila dunia. Nah kada tahu. Kada debat lah. 800.000 masalah. Maka kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Coba kita atur kan. Malam bangun jam berapa? Subuh bangun jam berapa? Tahajud. Kabila lagi tuh nunggu umur 1.500 tahun kan. Hanya tahajud. Kabila lagi tuh. Menjelang subuh ya bangun mandi hibat kau ada juga memang kebetulan sutradara matur jadi Roma itu aja semangatnya subuh mulai bangun, mulai tahajud, mulai baca Quran. Ada nang pikirannya tuh kau maha hafal kulhu barang. Yang jelas yang positif bagawi himatnya karena tahu gawian tadi ibadah. Niatnya apa? Nafkahi keluarga. Kalau berlebih kawa bersyukur. Kalau berlebih lagi kawa sodako. Kalau lebih lagi wajib zakat, pahala wajib pulang ya, Gus berhimat bahumanya supaya banyak zakat. Baru anggaran bahuma supaya wajib zakat. Orang sini sebelah anggaran wajib adalah. Nah kan pahala wajib kan beda. Malinya dapat sekali wajib zakat. Ada wajib kan yang keluarkan itu arahnya pahala sunnah. Sedekah sunnah aja kan. Tapi kalau hanya dapat pahala wajib,
Nah, makanya orang mukmin yang gemar ibadah tuh positifnya luar biasa, optimis dalam tindakannya itu, ya kan? Optimis. Makanya kita kata Imam Abdul Haddad, seyogianya bagi seorang mukmin itu mentertibkan waktu-waktunya untuk ibadah kabila, ya kan? Ya kadang beriman semampu kita aja, Iya. semampu kita. Umpama wirid kita sanggupnya cuma sampai subhanallah, alhamdulillah, Allahu tiga sudah. Itu Pak. Yang jelas, yang negatif, yang dilarang Allah, sekuat tenaga kita jauhi, kita tinggalkan. Nah itu ketawa lagi. Arti ketawa itu apa? Bahagia. Nampaknya lagi yang disediakan, apa? Piala dunia main sudah. Kopi 3 gula itu tuh. Nah aku kan tadi kan ke situ arahnya. Maksudnya tuh nampaknya lagi disediakan. Oh kok ada aja tinggal isap, ya kan? Bernafas nyaman aja, melihat nyaman aja sudah. Alhamdulillah. Ya, tinggal beribadah banyak-banyak lagi. Mudah-mudahan kita diberi Allah taufik dan hidayah kawa menambahi ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Itu kullun min indillah. Akan datang insyaallah kita ulangi firman Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.